Kita akan mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang hebat, papa mama yang diberkati Tuhan. Pada hari ini kita akan melakukan webinar ya, sosialisasi ASPD Sekolah Dasar tahun ajaran 2020-2021 ya, pada hari Sabtu yang sangat cerah ini. Monggo ayah bunda bisa simak ya. Oke. Nah, pada siang hari ini, pada pagi hari ini nanti akan membersamai kami yang terhormat Bapak Dedi Budiono, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Yogyakarta. Bapak Ibu, kemarin kalau untuk yang di grup webinar, non sewu, apakah saya perlu lepas masker ya? Cukup jelas suara saya, Jelas. Alhamdulillah. Saya tidak perlu lepas masker ya, karena kebetulan ada 2 orang di dalam room kami, di dalam bilik kami, sekat kami. Kemudian kemarin untuk yang di grup webinar sekilas sudah kami aturkan untuk jalur masuk SMP Negeri Kota Yogyakarta 2020 ayah bunda, karena yang 2021 kebetulan juknisnya belum keluar, akan tetapi nanti kita bisa mendengar dan diskusi langsung dengan Bapak Sekretaris Dinas. Untuk tahun 2020 menikah ada beberapa jalur yang bisa ditempuh untuk adik-adik masuk ke SMP Negeri Kota Yogyakarta. Ada jalur bibit unggul menikah diaturkan atau didaftarkan oleh sekolah masing-masing oleh sekolah masing-masing menikah jatahnya hanya 10%. Menikah adik-adik yang nilainya 10 besar paralel di sekolahan. Nah, ini biasanya kalau paralel kelasnya bisa sampai 5 seperti SD yang di Kota Baru menikah itu berarti paling tidak adik-adik rankingnya 1, 2, 3, 1, 2, 3 seperti itu. Karena kalau rankingnya di luar 1, 2, 3 tentu saja tidak masuk 10 paralel Apabila kelasnya paralel A dan B berarti adik-adik yang 1 sampai 5 ini biasanya seperti itu Ini sekilas saja seperti itu. Jalur bibit unggul. Nah, menikah dari sekolahan, didaftarkan oleh sekolahan sebesar 10% saja dari seluruh kuota. Kemudian ada zonasi wilayah, jadi menikah kalau yang bibit unggul lebih dahulu dilakukan oleh dinas, waktunya lebih dahulu. Seperti kalau kakak-kakak yang mau kuliah menikah jalurnya seperti SNMPTN menikah jalur undangan istilahnya. Nah, kemudian berikutnya adalah zonasi wilayah. Nah, zonasi wilayah menikah murni menggunakan jarak, sehingga nanti apabila ayah bunda menikah ya yang sudah bergabung di Bimbel SSCI nanti akan ada konsultasi secara khusus apakah akan mengambil jalur bibit unggul atau wilayah atau mutu seperti itu. Nah, kalau wilayah ini murni diseleksi menggunakan jarak dari RW, dari RW-nya dari RW-nya ke sekolah, bukan dari dalamnya Bapak Ibu bukan dari alamat rumah persis, tapi dari RW-nya. Seperti itu. Nah, ini cukup besar juga, 25%. Nah, ini nanti akan ada banyak pertanyaan, ayah bunda, terkait dengan kakak nanti pastinya. Karena ini menggunakan jarak, monggo. Beberapa pertanyaan sudah kami tampung, nanti kita sampaikan pada saat diskusi, tanya jawab, Kemudian berikutnya adalah zonasi mutu. Nah, zonasi mutu ini biasanya bersamaan dengan Japres. Nah, mutu ini 35%. Nanti akan menggunakan nilai. Nah, kalau tahun 2020 kemarin menggunakan nilai rapot, ayah bunda, yang ini tentu saja tahun kemarin cukup membuat resah beberapa orang tua murid seperti itu, karena tidak semuanya rapotnya bagus, terutama kalau yang SD-SD yang di kota SD yang cukup favorit dengan siswa yang cukup banyak, mereka biasanya malah rapotnya pelit bunda istilahnya rapotnya malah pelit seperti itu. Sedangkan memang kalau untuk menggunakan UN pada tahun lalu memang sudah dihapus waktu itu 3 minggu kalau nggak salah bunda sebelum UN mereka cukup membuat adik-adik juga gelo begitu Tetapi karena adanya pandemi ini mau tidak mau pemerintah yang tadinya memang mau menghapus UN menyegerakan betunduk tiba-tiba dihapus 3 minggu sebelum pelaksanaan UN SD.
Sehingga memang pada waktu 2020 tersebut Dinas Pendidikan harus memutar memutar cara bagaimana caranya supaya bisa tetap melaksanakan PPDB. Sehingga pada tahun lalu menggunakan rapot Ayah Bunda Nah, nanti untuk 2021 akan kita simak akan seperti apa nanti penggunaan nilainya Kemudian ada menggunakan indeks sekolah. Kalau untuk tahun lalu karena indeks sekolah ini menentukan ketika untuk sekolah-sekolah yang memang nuwun sewu dianggap favorit begitu ya, SD-SD yang dianggap bagus ini indeksnya memang akan cukup tinggi sehingga cukup membantu ketika tadi yang ada nilai rapotnya pelik tadi ya terbantu dengan indeks sekolah seperti itu Kemudian selanjutnya adalah ada jalur prestasi luar daerah. Nah, yang disebut luar daerah kota Yogyakarta seperti apa, kemudian ini kembali lagi terkait dengan kakak, kemudian bagaimana seleksinya nanti monggo disimak kaitnya dengan apa itu ASPD. Kemudian jalur yang lain itu ada afirmasi ya, seperti memang di SMA juga ada seperti ini Ayah Bunda Ini memang tetap perlu difasilitasi oleh Dinas Pendidikan karena memang semua anak itu berhak mendapatkan pendidikan oleh pemerintah, oleh negara seperti itu ya. Kemudian pindah tugas dan kemaslahatan guru. Kemaslahatan guru. Nah, seperti kita tahu Bapak Ibu guru itu mendampingi putra-putri kita semuanya. Nah, beliau-beliau ini juga berhak mendapatkan hak untuk bersekolah di SMP yang bagus seperti itu, SMP yang favorit Ini dia. PPDB SMP 2021 seperti apa? Apakah ada ikatan rahasia dengan ASPD? Nah, ini saya nggak mau pakai yang judul sinetron itu ya Bunda ya, nanti tidak sama ya. Kita gunakan ikatan rahasia. Adakah ikatan rahasia dengan ASPD? Nah, nanti kita simak Ini acara ini disupport oleh SSC Intersolusi Yogyakarta, Jalan Sunario 14, Kota Baru. Monggo kalau mau di screenshot nomor adminnya bisa menanyakan apabila ada kesulitan atau ingin menanyakan hal-hal di luar webinar hari ini. Oke, pada pagi hari ini telah hadir bersama kami Bapak Dedi Budiono, Sekretaris Dinas Kota Yogyakarta, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Yogyakarta. Nah, nanti openingnya ini sedang berlangsung sekitar jam 10 sampai jam 10.15. Kemudian nanti kita akan simak bersama beliau pada acara pokok jam 10.15 sampai dengan 10.30. Kemudian nanti sesi tanya jawabnya 10.30 sampai jam 12. Dengan saya, moderator Kristanti sebagai relasi publik SSC Intersolusi. Nah, ini kami bacakan kurikulum vitae beliau. Nama beliau Bapak Dedi Budiono, MPD, kemudian tepat tanggal lahirnya Kertasari 4 Agustus 1967. Ini 54 tahun yang lalu ya Pak. 53 belum ulang tahun ya Pak Dedi ya. Kemudian jabatan saat ini Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Kemudian pendidikan terakhir beliau merupakan S2, strata 2 di Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan pasca UNY tahun 2005. Keluarga beliau ini seorang istri, Anita Ratnasari, menikah ibu yang cantik sekali, yang ramah sekali beliau ini. Kemudian putra-putri beliau kedua, Mbak Wafa ini juga cantik sekali. Kemudian Mas Afik ya, beliau Mbak Wafa ini sudah lulus dari UGM, sarjana ekonomi Pak. Kemudian Mas Afik ini saat ini masih sekolah kuliah di ekonomi akuntansi seperti itu. Kemudian perjalanan karir beliau ini pada tahun 1999 masih CPNS kemudian pada tahun 2010 menjadi Kasih Pengembang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, kemudian menjadi Kasih Pendidikan Masyarakat bidang PNF dan PAUD. Wah, ini bertemu dengan adik-adik ya, adik-adik kecil-kecil, balita, kemudian menjadi Kasubag Kepegawaian pada tahun 2017, kemudian menjadi Kepala Bidang Kabid PNF dan PAUD, kemudian menjadi Kepala Bidang Pembinaan SMP ya, ini 2018-19, kemudian beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Yogyakarta. Monggo Bapak, kita haturkan matur nuwun sekali sudah kersa hadir di weekend yang cerah ini ya. Kami nyuwun waktunya sebentar Bapak untuk melakukan sosialisasi seperti itu. Karena masyarakat ini
banyak yang belum paham begitu untuk ASPD-nya. Monggo waktu dan tempat kami haturkan kepada Bapak Dedi, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Monggo waktunya Bapak. Baik, terima kasih Bu Tanti. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bu Tanti dan tim dari SSC yang saya hormati, Bapak Ibu atau yang tadi disebut Bu Tanti, ayah bunda yang berbahagia, serta adik-adikku yang aku cintai, aku banggakan. Selamat bertemu dengan saya, Pak Dedi, dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menyimak, mencermati perihal pelaksanaan ASPD atau yang kita kenal dengan istilah asesmen standarisasi pendidikan. Nah, pagi hari ini kita akan membedah secara detail apa itu ASPD, tujuannya apa, maksudnya apa, kegunaannya untuk apa, sehingga nanti harapannya Bapak Ibu, ayah bunda bisa memahami mengenai ASPD dan juga anak-anakku memiliki pemahaman juga mengenai ASPD dan nanti bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang penting gitu ya. Baik, untuk memulai next berikutnya monggo saya minta di ke layar berikutnya. Ya. Baik Bapak Ibu, ini mari kita perhatikan bersama yang menjadi latar belakang mengapa ASPD di Kota Jogja dan di DIY ini dilaksanakan. Bahwa telah ada kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Provinsi dan seluruh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-DIY bahwa untuk pencapaian standar kompetensi lulusan serta untuk mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu pada satuan pendidikan sekolah pertama dan sekolah dasar gitu ya, itu disepakati bahwa DIY akan melaksanakan asesmen yang berstandar di tingkat daerah istimewa Yogyakarta yang disebut dengan asesmen standarisasi pendidikan daerah atau ASPD. Nah, mengapa hal ini dilaksanakan? Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa yang namanya asesmen itu tidak hanya satu, tetapi beberapa asesmen juga dilaksanakan. Di antaranya kita sudah lama cukup mengenal namanya UN atau UASBN untuk di jenjang SD. Juga nanti Bapak Ibu di satuan pendidikan tidak lama lagi akan ada namanya AN, Asesmen Nasional. Masih ada lagi yang di DIY namanya ASPD. Nah, ini beberapa rangkaian yang terjadi di dunia pendidikan, tentu tujuannya adalah untuk menjamin mutu dan meningkatkan kualitas hasil lulusan. Kalau UN itu Bapak Ibu, kakak-kakak kelas dari anak-anak yang sekarang kelas 6, kelas 9, atau mungkin putra-putri Bapak Ibu yang dulu pernah sekolah di jenjang SD, SMP maupun SMA, UN ini pernah dilaksanakan secara nasional. Jadi semua siswa secara nasional itu diukur capaian kompetensinya menggunakan alat ukur yang terstandar secara nasional dari Sabang sampai Merauke, itu menggunakan yang disebut dengan UN. Nah, bahkan dulu UN itu juga digunakan untuk mengukur atau menjadi alat ukur menentukan seseorang lulus atau tidak. Jadi peserta didik di Papua ditentukan lulus tidaknya menggunakan UN. Anak di Jogja ditentukan lulus dan tidaknya juga menggunakan UN. Begitu juga di Aceh dan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini menjadi sebuah kritisi bagi daerah-daerah yang lain bahwa yang namanya daerah itu kan tidak sama mutunya. Papua dengan Jogja berbeda, Jogja dengan Jakarta berbeda. Sehingga banyak dorongan dari masyarakat bahwa sebaiknya UN ini tidak dijadikan sebagai salah satu ukuran untuk menentukan kelulusan. Nah, oleh sebab itu melalui program kementerian yang baru, UN ini sekarang bukan istilahnya dihilangkan, tetapi diturunkan. Diturunkan
untuk menjadi kewenangan masing-masing satuan pendidikan, kewenangan masing-masing sekolah. Sehingga UN ini berubah namanya menjadi ujian sekolah. Inilah yang kemudian nanti ujian sekolah ini menentukan kelulusan masing-masing siswa. Diserahkan kepada sekolah masing-masing untuk membuat soalnya, melaksanakan ujiannya, melaksanakan penilaiannya, melaksanakan koreksi, kemudian juga menentukan kelulusan setiap anak. Jadi UN itu bukan berarti tidak ada, tetap masih ada, tapi diturunkan ke sekolah dengan standar sekolah masing-masing. Perlu kita ketahui di sekolah itu punya namanya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tiap sekolah berbeda-beda sesuai dengan kondisinya masing-masing, potensinya masing-masing. Nah, jadi misalkan di SD Sapen akan berbeda dengan di SD Ungaran berbeda dengan SD Bangirejo, dan seterusnya. Karena tiap satuan pendidikan punya KTSP masing-masing. Nah itu konsep UN yang diturunkan ke satuan pendidikan itu, itulah yang nanti anak-anakku kelas 6, bahkan kemarin sudah mengikuti ya ujian sekolah, itulah yang digunakan untuk penentuan kelulusan. Demikian juga di jenjang SMP, demikian juga di jenjang SMA. Jadi kelulusan anak-anak itu ditentukan oleh hasil ujian yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing. Nah, karena kelulusan ditentukan oleh sekolah masing-masing, tentu standarnya berbeda-beda, karena standarnya bukan lagi standar nasional, standarnya bukan lagi standar DIY, standarnya adalah standar sekolah masing-masing. Nah, kalau standar sekolah masing-masing, artinya antar sekolah itu ya berbeda-beda. Misalkan anak lulus dari SDX, nilai matematikanya 9, sementara ada lagi anak lulus dari sekolah B, nilai matematikanya 8, nah ini tidak bisa dibandingkan yang 9 dengan 8 ini. Karena standar yang digunakan bukan standar nasional, tetapi standar yang digunakan adalah standar sekolah itu, sekolah masing-masing. Nah ini yang berkaitan dengan UN, kemudian diturunkan sampai ke bawah, kewenangannya diserahkan ke sekolah, itu menjadi ujian sekolah. Ini yang pertama. Nah anak-anak kita yang sekarang duduk di kelas 6 SD, kalau di Kota Jogja, ujian kelulusan itu sudah dilaksanakan kemarin, kalau tidak salah tanggal di bulan April ya, 5, 6, 7 April nih, kalau nggak salah. Sudah dilaksanakan ujian untuk ujian sekolah. Nah, selain ujian nasional dan ujian sekolah yang tadi saya ceritakan, Bapak Ibu masih ada lagi nanti Kementerian Pendidikan akan melaksanakan yang disebut dengan asesmen nasional, AN. Nah, kalau tadi UN, sekarang AN. Nah, ini apalagi AN? Tadi UN kayak begitu yang sekarang di sekolah, sekarang AN. Asesmen nasional atau AN itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei fasilitas belajar. Itu AN. Nah, kalau AN ini Bapak Ibu tidak diperuntukkan di kelas akhir. Jadi tidak untuk kelas 6 SD, tidak untuk kelas 9 SD, tidak untuk kelas 12 SMA. Tetapi diberikan untuk anak-anak kelas 5 SD, kelas 8 SMP. Halo? Asesmen nasional itu terdiri dari 1, asesmen kompetensi minimum, AKM. Asesmen kompetensi minimum ya. Yang kedua survei karakter. Jadi survei karakter. Kemudian yang ketiga survei fasilitas belajar. Fasilitas belajar di sekolah, fasilitas belajar nanti mungkin akan menyasar pertanyaan kepada Bapak Ibu juga. Nah, itu diberikannya kepada kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 12. Berapa ya? 11 SMA. Jadi saya masih, meskipun di pendidikan, kalau dulu itu SMA itu ya kelas 1 loro telu, kalau sekarang kan beda ya, jadi harus menghitung dulu. Nah,
asesmen kompetensi minimum itu tidak berbasis pada mata pelajaran. Jadi nanti tidak ada lagi ujian ataupun apa yang asesmen ini yang berkaitan dengan mata pelajaran. Tetapi isinya hanya dua, yaitu literasi, membaca gitu ya, literasi sama berhitung. Jadi literasi membaca dan literasi dan berhitung. Jadi kemampuan yang diukur secara minimal itu adalah kemampuan memahami fakta, data, dan bahan-bahan bacaan gitu ya. Kemudian juga kemampuan itu tidak berbasis pada mata pelajaran. Ini yang asesmen kompetensi minimum. Survei karakter adalah untuk mengetahui karakter anak-anak kita. Anak-anak kita ditanya kepada anaknya, ditanya kepada gurunya, ditanya kepada orang tuanya. Dan yang terakhir adalah survei fasilitas belajar. Nah, asesmen nasional ini sifatnya tidak individu, jadi tidak setiap anak ditanya, tetapi sampel saja. Nanti misalkan SD itu disampel satu sekolah itu hanya 15 anak untuk SD. Nanti 15 anak dipilih secara acak dari Dapodik, jadi sekolah aja tidak tahu siapa yang dipilih. Kami Dinas Pendidikan juga tidak tahu siapa yang dipilih. Tapi dari Kemdikbud melalui data Dapodik itu akan dipilih anak-anak siapa yang menjadi sampel untuk mengikuti asesmen nasional. Jadi itu termasuk survei karakter, survei fasilitas belajar juga tidak ditanya kepada semua anak, tetapi akan ditanya kepada sampel yang terpilih. Sehingga ini tidak bisa digunakan untuk mengukur. Halo? Survei fasilitas pendidikan sama survei karakter. Ya, kalau survei fasilitas belajar itu ya ditanya sarana belajar di sekolahnya ada apa aja. Nanti bisa jadi kata kepala sekolahnya di tempat kami sudah dilengkapi dengan peralatan TI. Sementara kalau ditanya ke anaknya di sekolah kami tidak ada TI. Nah, berarti kan di situ ada cross check. Sehingga pertanyaan kepada anak dan jawaban dari anak itulah yang lebih dipercaya untuk menjadi bahan evaluasi di tingkat kementerian secara keseluruhan. Jadi asesmen itu nasional itu tidak diperuntukkan untuk semua anak, tetapi tujuannya adalah untuk memotret peta pendidikan secara keseluruhan. Nanti akan ketahuan sekolah mana yang sudah maju, sekolah mana yang sedang, sekolah mana yang kurang. Itu dijadikan dasar pembinaan. Sekolah yang kurang berarti harus dibina lebih kuat lagi. Sekolah yang sudah maju berarti harus dipertahankan dan didorong untuk lebih maju lagi. Dan tentu berbeda, nanti berbeda bantuannya, berbeda fasilitasinya, berbeda intervensinya. Sesuai dengan hasil asesmen nasional yang melingkupi 3 hal tadi. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau kita ingin mengetahui kompetensi anak secara terstandar, pakai alat apa? Ya, kalau mengandalkan UN yang diserahkan ke sekolah, tidak ada. Kalau mau melihat dari asesmen nasional juga tidak bisa kita melihat potret individu capaian setiap anak itu sejauh mana kompetensinya itu belum diketahui, belum bisa. Misalkan kita kembali lagi kepada rapot, Pak kan sudah ada nilai rapot, sudah dinilai oleh gurunya. Tiap sekolah punya nilai. Halo, dimatikan dulu nggih. Ini Pak Guru lagi ngajar. Nah, kalau misalkan kita kembalikan kepada rapot, tadi ujian sekolah saja yang dilaksanakan oleh sekolah, itu sangat sulit untuk kita mengatakan standarnya sama tiap sekolah. Apalagi nilai rapot. Kalau nilai rapot itu jangankan antar sekolah, antar guru dalam satu sekolah saja kadang-kadang standarnya beda. Misalkan di sebuah SMP yang kelasnya cukup besar, itu biasanya guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru matematikanya lebih dari 1. Nah itu saya tidak yakin kalau standar nilainya itu sama. Pasti berbeda. Karena mereka punya cara pandang sendiri, punya pendekatan sendiri terhadap para peserta didiknya. Sehingga sulit untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya standar. Nah, itulah yang kemudian Bapak Ibu di DIY ini punya sebuah keinginan yang tadi saya sebutkan disepakati oleh masing-masing kepala dinas, itu membuat sebuah standar nilai secara standar se-DIY. Jadi kalau anak lulusan
dari SD di Sleman sana, dengan lulusan SD di Gunung Kidul sana, dengan lulusan SD di Bantul sana, dengan lulusan SD di kota itu memiliki standar yang sama. Tidak berbeda-beda lagi, sama. Standarnya sama. Dan tidak diwakili oleh temannya, tidak diwakili oleh siapa-siapa, ya nilai dia sendiri. Sehingga pengukurannya untuk pengukuran individu setiap anak, tidak diwakilkan melalui sampel. Nah inilah yang kemudian melatar belakangi lahirnya kesepakatan asesmen standarisasi pendidikan daerah. Jadi namanya standarisasi berarti adalah standar. Tapi standarnya standar daerah. Daerah mana? Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ASPD ini tidak ada di Jawa Tengah, tidak ada di Jawa Timur, tidak ada di Jawa Barat, tidak ada di mana-mana. Yang ada hanya di DIY, ASPD, karena standarnya adalah standar daerah. Tadi mengapa ini lahir? Karena UN itu diserahkan ke sekolah, kemudian asesmen nasional yang tadi terdiri dari asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter dan survei fasilitas belajar itu juga tidak diperuntukkan untuk semua anak. Itu hanya perwakilan, sampel saja. Nah, sehingga kita ingin mengetahui bagaimana terutama apalagi sekarang Bapak Ibu di masa pandemi ini kita ketahui bersama anak-anak kita mengikuti pelajarannya dari rumah. Sementara fasilitasnya juga berbeda-beda. Itu ya. Tidak pernah datang ke sekolah. Maka banyak pakar mengatakan jangan-jangan terjadi loss learning nih anak-anak kita. Nah, oleh karena itu dengan ada ASPD ini nanti harapannya kami semua Dinas Pendidikan se-DIY ini bisa mengetahui capaian anak-anak kita itu di masa pandemi ini sejauh mana. Sejauh mana. Untuk apa kita ketahui sejauh mana? Tentu nanti anak-anak kita ketika masuk di jenjang SMP bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran. Karena jangan sampai guru-guru SMP menyusun program pembelajaran di SMP itu disamakan dengan tahun sebelumnya. Kan kondisinya berbeda. Nah nanti hasil ASPD ini akan kita serahkan. Yang SD diserahkan ke SMP, yang SMP kita serahkan ke SMA. Sehingga nanti masing-masing sekolah di SMA itu bisa menyusun KTSP-nya, setar pembelajarannya dari mana. Karena anak-anak yang sekarang ini model pembelajarannya berbeda, kurikulumnya juga berbeda. Jadi jangan disamakan dengan tahun sebelumnya. Itu salah satu manfaat adanya ASPD. Untuk mengetahui kompetensi anak-anak, capaian hasil belajar anak-anak secara individu pada masa pandemi ini sejauh mana. Nah ini juga untuk menutupi Bapak Ibu, karena kalau kita sadari bersama pembelajaran jarak jauh ini salah satu yang sulit diukur itu adalah penilaiannya, sulit sekali. Misalkan guru memberi tugas itu, apakah itu benar dikerjakan oleh anaknya? Apakah itu dikerjakan oleh orang tuanya? Ataukah oleh kakaknya? Sangat sulit untuk mengetahui. Kita tidak pernah tahu, hanya Bapak Ibu yang tahu. Tapi Bapak Ibu pun tahu hanya untuk anaknya sendiri. Anak orang lain gimana? Bapak Ibu juga tidak tahu. Kita semua tidak tahu. Sehingga ini juga salah satu dasar yang melatar belakangi motivasi kita untuk mengetahui sebetulnya capaiannya sejauh mana. Nah, di antaranya Bapak Ibu kita lanjutkan ya pada slide berikutnya. Ini maksud tujuan, saya sudah mulai nyinggung. Jadi untuk mengetahui capaian kompetensi lulusan jenjang SDMI paket A, kuliah SMP MTS paket B Wusta pada mata pelajaran tertentu di DIY. Jadi ASPD ini Bapak Ibu, pesertanya bukan hanya SD yang ada di bawah Dinas Pendidikan, tetapi juga MI, gitu ya, MTS, kemudian paket A, paket B, itu juga menjadi sasaran ASPD. Paket A, paket B itu kalau Bapak Ibu belum familiar mendengar, itu adalah program pembelajaran yang berada di bawah pendidikan non formal. Kayak homeschooling. Jadi ada homeschooling ini banyak di Indonesia saat ini. Itu kalau di kota Jogja itu diberikan peluang kesempatan untuk mengikuti ASPD. Sehingga nanti bisa kita lihat bersama juga capaian kompetensi mereka sejauh mana. Nah, persyaratan ASPD ini untuk semua jenjang sama, yaitu harus memiliki nilai rapot dari kelas, kalau SD punya nilai rapot semester 1 kelas 1 sampai dengan
semester berapa berarti? Semester 11 ya, semester 11 kelas 6. Kelas 6 atau kelas akhir. Sama kalau paket A juga bukan berarti dia homeschooling, tidak punya rapot, tidak pernah masuk belajar. Syarat untuk mengikuti ASPD harus punya nilai rapot secara lengkap tiap semester. Jadi perlakuannya sama, bukan hanya di sekolah negeri, tapi untuk semua jenjang pendidikan yang setara SD dan setara SMP di Kabupaten Kota DIY diberikan kesempatan untuk mengikuti ASPD. Ini perlu saya garis bawahi Bapak Ibu. Jadi yang perlu saya garis bawahi adalah diberikan kesempatan. Diberikan kesempatan ini artinya tidak wajib. Bagi orang tua yang tidak menghendaki anaknya mengikuti ASPD, nggih mboten napa-napa, silakan saja, tidak akan ada hukuman apapun, tidak akan mempengaruhi apapun. Tidak akan mempengaruhi kelulusan, karena tadi kelulusannya sudah saya katakan, kelulusan itu diserahkan ke sekolah yang menentukan kelulusan. Jadi ASPD ini tidak menentukan kelulusan seseorang. Sehingga kesempatan yang diberikan ini kami serahkan kembali kepada masing-masing orang tua apakah akan mengikuti atau tidak. Pak. Nih poinnya. Pak. Ya, monggo Dek. Halo? Halo Dek. Oh, nggak jadi. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ASPD 2021 sebagaimana tadi saya sudah sebutkan, yang pertama tidak untuk menentukan kelulusan. Jadi jangan sekali-kali orang memperdebatkan ASPD, anakku lulus, menentukan kelulusan anak Bapak Ibu itu tidak menggunakan ASPD, tapi menggunakan ujian sekolah. Kemudian yang kedua, dilaksanakan untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan di DIY. Rata-rata berapa? Yang mengukur, memetakan mutu pendidikan di DIY di masa pandemi ini sejauh mana. Kemudian yang ketiga, menjadi salah satu bahan pertimbangan menuju jenjang pendidikan berikutnya. Nah ini barangkali yang cukup menarik, bahwa ASPD ini nanti akan digunakan untuk parameter ukuran masuk ke jenjang berikutnya. Artinya menjadi parameter PPDB, penerimaan peserta didik baru. Dari SD ke SMP maupun SMP ke SMA, parameternya salah satunya menggunakan ASPD. Mengapa saya menyebutkan salah satu? Sebab banyak indikator yang lain. Kalau di kota Jogja misalkan masih ada yang namanya menggunakan indikator jarak. Nanti ada yang ukurannya jarak dari rumah, dari titik tengah RW ke sekolah. Ada yang menggunakan itu. Ada juga yang menggunakan indikatornya misalkan perpindahan orang tua. Karena ukurannya adalah orang tuanya mutasi dari Jakarta, misalkan dari Bandung, misalkan dari Papua pindah ke DIY, pejabat negara, itu juga beda lagi ukurannya. Nah, ASPD ini nanti kita cerita lebih panjang lagi mengenai PPDB kira-kira seperti apa, meskipun peraturannya belum diterbitkan, tetapi direncanakan memang ASPD ini penggunaannya adalah salah satunya untuk alat ukur masuk di, atau parameter masuk di jenjang berikutnya. Nah yang keempat, yang terakhir, ASPD ini tujuannya adalah mengukur ketercapaian kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, utarakan. Bahwa Bapak Ibu, di masa pandemi ini kan kurikulum yang kita laksanakan adalah kurikulum yang disesuaikan. Tingkat derajat, kualitas, ataupun kedalamannya kita turunkan. Tidak 100%. Sesuai dengan edaran Kemdikbud, kita bahkan boleh memilih kurikulum darurat, boleh. Tapi kita tidak memilih kurikulum darurat. Kita memilih kurikulum yang disesuaikan. Untuk SD ini kita sesuaikan sampai 60%. 60% itu jadi kita pilih mana yang esensial, mana yang tidak esensial. Yang tidak esensial tidak diberikan. Yang diberikan adalah yang esensial saja. Yang tidak esensial kita serahkan kepada orang tua. Karena di sekolah ini kan ada muatan-muatan pendidikan karakter, pembangunan habit, kebiasaan. Itu kita serahkan kepada orang tua. Nah, yang sifatnya esensi yang tidak bisa diserahkan ke orang tua, itulah yang kemudian dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Itu kurang lebih sekitar 60-65% kurikulumnya. Sehingga nanti ASPD juga mengukurnya ya tidak tinggi-tinggi, tidak sama dengan kurikulum yang terdahulu, tapi mengukur kurikulum yang diberlakukan pada masa pandemi COVID-19. Itu saya. Nah, SPD
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, harus jujur. Jadi integritas kita jaga. Jogja ini terkenal dengan kota pendidikan yang sangat berintegritas. Dulu ketika UN dilaksanakan, itu ada namanya Indeks Integritas Ujian Nasional, IIUN. IIUN Kota Jogja itu DIY umumnya terbaik se-Indonesia. Artinya kalau IIUN-nya terbaik dan tertinggi se-Indonesia, kualitas integritas kejujuran orang Jogja ini diakui di seluruh Indonesia. Nah, ASPD ini kita kedepankan adalah indeks integritas. Integritas, kejujuran. Anak-anak kita secara mandiri, mengukur kemampuannya sendiri, sejauh mana capaian kompetensinya. Tidak dibantu oleh siapapun. Tapi kemampuan dirinya yang dimiliki oleh dirinya. Karena sebetulnya ketika nanti anak menghadapi kehidupan, ya dia sendirilah. Kemampuan dia sendiri yang dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan. Ini integritas dan kejujuran. Jadi tidak mentoleransi praktek-praktek artinya dibantu, dijoki dan sebagainya ya. Dia sendiri yang akan menghadapi anak-anak kita sendiri. Kemudian yang kedua, karena kita mengendaki bahwa secara integritas dan kejujuran, kita ingin fairness gitu ya, maka dilaksanakan secara tatap muka di satuan pendidikan. Tidak lagi berbasis online. Nanti anak-anak kita harapkan datang ke sekolah. Datang ke sekolah. Bagaimana Pak? Nanti kan ini ada COVID, kita siapkan protokol COVID-nya. Protokol COVID-nya sudah jelas. Misalkan nanti di bagian belakang akan saya jelaskan, satu kelas itu maksimal 10 anak. 10 anak. Kalau dulu kan ada 20 anak, sekarang 10 anak. Jadi ruang kelas anak-anak yang besar itu nanti isinya hanya 10 saja. Jaraknya nanti kurang lebih minimalnya setengah meter, tapi kurang lebih kalau di kota itu disiapkan jaraknya 1,5 meter sampai 2 meter tiap kursi. Satu mejanya hanya diduduki oleh seorang anak saja. Nanti kita cerita di belakang mengenai protokol COVID-nya. Nah, tapi untuk yang SMP, yang kemarin sudah kita laksanakan, itu tidak secara tertulis menggunakan pensil dan kertas, tapi dia berbasis menggunakan komputer. Itu untuk yang SMP. Untuk yang SD di kota Jogja tidak menggunakan komputer, tapi berbasis pada kertas dan pensil. Jadi anak-anak nanti akan mendapatkan lembar soal, kemudian lembar jawaban, lembar soalnya dibaca, kemudian nanti jawabannya dituliskan di lembar jawaban dengan melingkari jawaban ABCD, karena semua soalnya adalah pilihan berganda. Jadi soalnya semua pilihan berganda. Itu ya Bapak Ibu, saya lanjutkan ke slide. Ini SMP lain sudah dilaksanakan. Jadi untuk SMP itu tingkat akhir kelas 9, untuk MTS juga kelas 9, untuk jenjang paket B tentu setara dengan kelas 9. Yang SD itu kelas 6, SI kelas 6, paket A ULA juga setara kelas 6. Ini datanya oleh sekolah sudah diambil semua dari Dapodik atau data pokok pendidikan. Jadi data pokok pendidikan itu adalah big data, data anak se-Indonesia, data siswa se-Indonesia itu ada di data yang disebut dengan Dapodik. Di situ memuat data anak, kelas berapa, perkembangan rapotnya seperti apa, orang tuanya siapa, itu ada semua di Dapodik. Sangat-sangat besar datanya. Jadi sudah diambil dari Dapodik, dan inilah anak-anak kita yang akan mengikuti ASPD di kota Jogja. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, pelaksanaan SPD di masa pandemi ini harus memperhatikan beberapa hal. Itu ada 7 yang dicantumkan di sana. Yang pertama, setiap satuan pendidikan wajib melakukan sterilisasi seluruh ruangan asesmen dengan cairan desinfektan. Jadi sebelum pelaksanaan SPD, ruangan-ruangan itu sudah kita bersihkan. Sudah kita kumpulkan semua kepala sekolah bahwa sebelum pelaksanaan SPD, hendaknya ruangan-ruangan itu didesinfektasi menggunakan desinfektan. Sehingga kita harapkan kuman-kuman ataupun virus-virus terutama COVID-19 ini tidak ada ketika anak-anak itu masuk. Kemudian setiap anak dan juga setiap personil pengawas, guru, kepala sekolah yang ada di sekolah itu wajib menggunakan masker. Jadi wajib menggunakan masker. Tidak boleh melepas masker, apalagi tukar-menukar masker. Nah, ini yang
Bapak Ibu, kami minta bantuan Bapak Ibu karena anak-anak kita lama tidak pernah bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Jangan sampai nanti lupa gitu ya, saling rangkul, saling salaman. Ini sangat-sangat kita jaga, jangan sampai terjadi. Kemudian yang ketiga, menyediakan sekolah wajib menyediakan fasilitas dan mewajibkan kepada semua personil untuk cuci tangan. Kemarin yang SMP itu sudah kita simulasi Bapak Ibu, jadi anak-anak ketika datang diantar oleh orang tuanya ada titik turunnya di mana. Jadi titik turunnya di mana. Nanti anak-anak diturunkan di titik turun, anaknya berjalan ke wastafel yang sudah disediakan, cuci tangan. Sebelum cuci tangan ada yang lewat. Setelah turun di titik turun, jalan nanti di depan itu ada satgas sekolah yang membawa termogan untuk mengukur suhu tubuh anak-anak. Diukur suhu tubuhnya anak-anak, diperiksa kelengkapannya, sudah pakai masker belum gitu ya. Kemudian kalau sudah oke, mereka akan diarahkan untuk menuju ke wastafel. Mereka cuci tangan. Setelah cuci tangan, kalau SMP kemarin karena pelaksanaan ujiannya di lab, mereka tidak langsung ke kelas, tapi ke ruang transit dulu. Di ruang transit, dicek lagi kelengkapannya oleh Bapak Ibu guru. Kemudian setelah di ruang transit, baru mereka dibawa ke ruang ujian. Di tempat duduknya masing-masing, secara terpisah. Kemudian nanti soal diberikan, anak-anak mengerjakan soal. Setelah mengerjakan soal, anak-anak selesainya itu tidak pulang, tapi ke ruang transit lagi. Menunggu penjemputan. Nah, ketika orang tuanya datang menjemput, baru dia boleh keluar. Baru boleh keluar, kemudian pulang. Nah, di sini Bapak Ibu, kami memerlukan kerjasama dengan Bapak Ibu semua. Kalau dia berangkatnya, kalau dia di sekolahnya, itu kami berani memastikan insya Allah aman. Karena apa? Karena protokolnya sudah lengkap dan kami melakukan pengawasan. Yang dikhawatirkan itu adalah pulangnya. Kalau misalkan Bapak Ibu terlambat menjemput, dan yang terlambat ini katakan ada 5 orang tua saja, maka anak-anak ini terlalu lama nunggu di sekolah. Kalau terlalu lama di sekolah, mereka bisa berkerumun, bosan nunggu sendirian. Sehingga kami harapkan kerjasamanya nanti Bapak Ibu pas ASPD itu, tolong antarlah secara tepat waktu, jemput juga secara tepat waktu. Karena kami khawatir nanti ketika pulang, Bapak Ibu terlambat, atau misalkan udah naik Gojek aja. Nah kalau naik Gojek biasanya anaknya nanti dulu aja saya naik Gojeknya, saya main dulu di sekolah. Nah oleh sebab itu kami sarankan sebaiknya dijemput. Jadi dijemput secara tepat, diantar secara tepat, dijemput pulang juga secara tepat. Ini saya kira bentuk kerjasama kita untuk menjaga protokol COVID sehingga anak-anak kita harapannya nanti aman. Nah kalau jenjang SMP alhamdulillah sampai hari ini tidak ada berita apapun yang berkaitan misalkan terjadi klaster di ASPD SMP, enggak. Kemarin berhasil kita jaga dengan sangat-sangat ketat gitu ya, dan ini kita harapkan nanti untuk jenjang SD juga berlaku hal yang sama. Nah pelaksanaan ASPD itu Bapak Ibu nanti kan tanggal 24, 25, dan 27 Mei ya, jadi persis sebulan dari sekarang. Kalau sekarang kan baru tanggal 24 April, nanti pelaksanaan ASPD adalah 24 Mei, jadi sebulan dari sekarang persis. Nah, yang keempat, pemeriksaan suhu tubuh sudah tadi saya sebutkan, mengatur ruangan sudah, mengarahkan dan mengatur alur masuk sudah, mengatur jadwal pengantaran penjemputan sudah tadi saya ceritakan. Jadi pelaksanaan SPD di masa pandemi ini tadi secara umum sudah saya jelaskan pelaksanaannya seperti apa dari berangkat sampai pulang. Dan inilah yang perlukan kita kerjasama antara kami Dinas Pendidikan, Bapak Ibu guru di sekolah, dan juga orang tua termasuk anak-anaknya. Anak-anak harus disiplin. Meskipun kangen belum ketemu, lama tidak ketemu teman-temannya, sementara karena masa pandemi jaga dulu, cukup dari jauh say hello. Kalau salaman cukup pakai sungkem sambil melambai-lambai. Kalau saking kangennya boleh roto bengok kancane, halo bro gitu ya, dari jauh tidak apa-apa. Tapi kalau sampai bertatap muka bersalaman itu tidak ada toleransi, kami jaga ketat. Oke, berikutnya Bapak Ibu ke slide berikutnya. Ini mengenai butir soal nanti yang akan diberikan kepada anak-anak kita dalam pelaksanaan ASPD. Ini untuk yang SMP kemarin sudah soal bahasa Indonesia 40, matematik 30, IPA 30, masing-masing 100 menit. Jadi lebih pendek dari ujian biasanya. Kalau biasanya adalah 120 menit, 2 jam. Tapi
tapi ASPD hanya 100 menit untuk SMP. Dan untuk SD lebih sebentar lagi. Nah, untuk SD nanti soal bahasa Indonesianya adalah 35 semua pilihan ganda. Tapi Bapak Ibu jangan sampai terus ngajarin, aku ngitung geni wae A, B, C, D, jangan. Harus dibaca sungguh-sungguh karena ini adalah mengukur kemampuan anak-anak kita. Jadi diukur, betul ya. Waktunya 1,5 jam, 90 menit. Dan tidak ada sip-sipan Bapak Ibu. Jadi semua satu sip. Semua dilaksanakan pada jam 08.00 sampai 09.30. Hanya sekali. Di seluruh SD di kota Jogja. Hanya sekali. Jadi tidak ada nanti misalkan sip pertama, sip kedua. Karena kalau ada sip pertama, sip kedua kita khawatir ada bentrokan yang sip pertama dan sip kedua nanti seliringan di tengah jalan. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga dilaksanakan secara serentak hanya satu sip. Sehingga kami mohon sekali lagi kerjasama dengan orang tua datang, mengantar, pulang, menjemput. Lakukan dengan tertib dan disiplin. Ini kerjasama kita. Nah, soal matematika lebih sedikit, hanya 25 soal dan dikerjakan selama 90 menit. Untuk IPA juga 35 soal, 90 menit. Semuanya adalah multiple choice atau pilihan ganda. Berikutnya Pak Ibu, nah ini dia jadwalnya. Yang SMP nggak usah ya. Yang SMP nggak usah, kita langsung ke SD. SD untuk ASPD utama itu dilaksanakan pada tanggal 24, 25, 27 Mei 2021, sebulan dari sekarang. Hari pertama Senin Bahasa Indonesia 8.00 sampai 9.30. Monggo Bapak Ibu mulai diperhitungkan jam 8 anakku biar tidak terlalu lama nunggu di sekolah, biar tidak terlambat, berarti jam berapa idealnya diantar. Kalau terlalu pagi juga anak nanti nunggunya kelamaan. Kalau terlalu siang berarti terlambat. Nah, ini supaya menjadi perhatian kita bersama. Dan diperhatikan juga jadwal pulangnya jam 9.30. Jarak kita dari sekolah berapa jauh. Karena Bapak Ibu nanti akan dilarang untuk nungguin di sekolah. Kalau Bapak Ibu orang tuanya nungguin di sekolah berarti menimbulkan kerumunan. Orang tuanya habis ngantar pulang. Kalau pulang itu pengertiannya monggo. Kalau mau ke mall itu bukan urusan kami. Kalau mau pulang ke rumah ya monggo. Tetapi tidak berada di lingkungan sekolah. Itu intinya. Karena tidak boleh ada kerumunan. Nah nanti ketika saat pulang, monggo Bapak Ibu tinggal menjemput sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian hari kedua tanggal Selasa tanggal 25 Mei matematika jamnya sama. Hari ketiga IPA jamnya sama. Pak, anak saya kok kebetulan sakit tidak bisa mengikuti di utama. Kita ada susulan yang akan dilaksanakan di bulan Juni. 2 hari saja yaitu hari Rebo dan Kamis, tanggal 2 dan 3 Juni. Hari pertamanya Bahasa Indonesia dan Matematika. Hari kedua hari Kamis itu untuk IPA. Sehingga ini jadwal susulan apabila putra-putri Ibu kebetulan berhalangan tidak bisa mengikuti ASPD yang belum. Nah ini yang paket B kita lewati saja. Yang ASPD SD. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ruangannya maksimal 11 ya itu masih dimungkinkan. Misalkan ada 21 dibagi ruang satunya 10, ruang 2-nya 11. Kalau 25, 10, 10, 5. 24, 10, 9, 5. Jadi insya Allah kalau di sekolah cukuplah ruangnya. Karena yang berangkat kan hanya kelas 6. Masing-masing sekolah pasti punya lebih dari 6 ruangan yang bisa digunakan. Nanti setiap ruangan itu akan diberi nomor. Setiap mejanya diberi nomor. Kemudian di depan itu nanti ada daftar nama dan anak-anak dan fotonya di depan ruang kelas itu harus ditempel. Jarak mejanya sudah diatur. Bangkunya juga hanya 1 orang untuk 1 peserta didik. Jadi tidak boleh 2. Ini sungguh-sungguh diatur betul protokol kesehatannya. Lanjut nggak? Lanjut. Nah ini persiapan dinas pendidikan sudah kami lakukan. Misalkan apa penyiapan soal. Penyiapan soalnya Bapak Ibu disusun oleh guru-guru terbaik yang terpilih secara kolektif di DIY. Jadi ada utusan dari kota, utusan dari Bantul, utusan dari Sleman, utusan dari Gunung Kidul, utusan dari Kulon Progo. Itu dikarantina oleh Dikpora DIY untuk menyusun soal. Ini ya, untuk menyusun soal. Jadi dikarantina, kemudian nanti soalnya digandakan dan ini tugas kami adalah untuk menjaga itu tentu saja. Nanti akan diberikan ke sekolah adalah sesuai dengan hari hanya masing-masing setiap mapel.
Kemudian kami sudah menyiapkan prokesnya, menyiapkan kalau yang internet ya harus bekerja sama dengan PLN, takut listriknya mati kemarin yang SMP, tapi alhamdulillah tidak ada gangguan listrik mati, semua aman, tertib, bisa terlaksana dengan lancar. Ini yang kami lakukan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan membentuk Satgas COVID sudah, membentuk panitia ujian sudah, nanti pengawasnya silang Bapak Ibu, jadi setiap sekolah akan diawasi oleh guru dari sekolah yang berbeda, pengawas silang. Nah, untuk guru di kota ada 8.000 guru, semuanya sudah kita vaksin COVID-19, baik baik vaksin yang pertama maupun yang kedua. Jadi seluruh guru-guru itu sudah divaksin. Insya Allah aman, sehingga ketika ada pengawas silang dari satu sekolah yang satu dengan yang lain, itu insya Allah aman. Namun demikian, tentu saja kami juga menekankan kepada kepala sekolah, menekankan kepada semua guru kalau mereka dalam kondisi sakit itu dalam arti ada gejala panas, ada gejala batuk pilek, itu kami larang untuk berangkat ke sekolah dan supaya diganti oleh guru yang lain. Jadi kita di dinas ini sampai hari ini masih memberlakukan isolasi mandiri kepada Bapak Ibu guru yang mengalami gejala-gejala seperti itu, agar tidak terjadi perkembangan ataupun penularan kepada guru yang lain. Jadi ketat yang kita lakukan bahwa tidak boleh guru dalam kondisi badannya panas, kemudian ada gejala batuk dan pilek berangkat ke sekolah, itu tidak boleh. Jadi yang berangkat adalah yang sehat-sehat saja, termasuk untuk pengawasan ini nantinya pengawas ujian semua gurunya dicek dalam kondisi sehat. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tentu saja setelah ini kami buka forum tanya jawab, apapun yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan. Insya Allah akan kami jawab, dan kalau tidak bisa kami jawab tentu akan kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Terima kasih. Sementara sesi 1 selesai. Saya kembalikan. Sudah banyak sekali pertanyaan dari ayah bunda sekalian. Satu persatu sudah kami catat. Nanti berikutnya ini alhamdulillah berarti sesi tanya jawabnya bisa agak lebih panjang. Ayah bunda mohon maaf untuk pertanyaan disampaikan melalui chat. Kami sudah catat satu persatu sehingga tidak terjadi suara yang saling berhubungan. Bapak Dedi menikah, kita langsung ke sesi pertanyaan. Bu, monggo Bu. Langsung pertanyaan monggo. Pertanyaan monggo. Rata-rata pertanyaan menikah terkait dengan PPDB, Pak Dedi, karena memang ayah bunda ini semangat sekali untuk nantinya ingin mendaftarkan putra-putrinya di SMP seperti itu. Nah, menikah ada pertanyaan, apabila kakaknya Sleman, tetapi sekolahnya di kota, bisa mendaftarkan melalui jalur apa saja menikah, Pak? Ya, oke. Baik, langsung saja Bu Tanti ya. Halo? Saya jawab langsung? Dijawab langsung Bapak. Bapak Ibu, ayah bunda, anak-anakku sekalian, memang peserta di kota ini alhamdulillah itu tidak hanya diikuti oleh anak-anak dari kota. Ada yang dari Sleman, sekolah di SD kota, ada yang dari Bantul, sekolah di SD kota. Kakaknya juga masih di Sleman, kakaknya juga masih di Bantul, tapi sekolahnya di kota. Terus bagaimana kalau kami ingin melanjutkan ke SMP juga di kota? Melalui jalur apa kami bisa mengikuti? Ada 2 jalur yang bisa diikuti oleh anak yang dari Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul atau luar DIY, tapi bersekolah di kota. Itu ada 2 yang bisa diikuti. Yang pertama adalah jalur bibit unggul. Itu insya Allah masih 10%.
Jadi bibit unggul 10% itu kalau putra-putri ibu merupakan peringkat 10 terbaik di sekolahnya masing-masing, itu nanti berhak mengikuti bibit unggul. Nah Bapak Ibu, jadi peringkat 1 sampai 10 itu maksudnya adalah 10%, ya. 10% di tiap satuan pendidikan, sehingga berbeda-beda nanti jumlahnya. 10% yang kami maksud adalah dari total keikutsertaan peserta didik di kota yang kelas 6 ini kurang lebih ada 7.400 nanti yang akan mengikuti ASPD. Yang artinya saat ini kelas 6 ya, kelas 6 ada 7.400. 7.400 itu berarti 10%-nya adalah 740 anak. 740 anak tidak dipermasalahkan dia kakaknya mana, alamatnya mana, yang penting kalau dia sekolah di kota Jogja, itu akan diambil 10% untuk mengikuti seleksi bibit unggul. Nah, pengertian 10% misalkan SD Sapen. SD Sapen itu katakan jumlah muridnya kelas 6 ada 100, berarti 10%-nya ada 10 anak. Loh, tapi Pak, SD Ungaran itu tidak 100, hanya 50, berarti 10%-nya adalah 5. Pak, ada lagi SD Tegarjo 200, Pak. Nah, berarti itu 20 anak. Jadi 10%-nya adalah 10% dari jumlah kumulatif kelas 6 di masing satuan pendidikan. Sehingga berbeda-beda. Kalau SD Serayu mungkin bisa jadi yang ikut 5 atau 6, gitu ya. Karena 10% dari jumlah kelas 6 yang ada di sekolah itu. Nah, itu anak-anak 10% yang di sekolah itu tidak dilihat kakaknya mana. Mau orang kota boleh, orang Sleman boleh, orang Bantul boleh, orang manapun boleh. Yang penting sekolahnya kota. Nah, nanti dibawalah ke Dinas Pendidikan, daftar-daftarnya diserahkan. Dan kami saat ini, sedang melakukan pendataan. Jadi 10% dari masing-masing sekolah itu siapa saja nama anak-anaknya. Sehingga nanti akan ketemu jumlah anak sekitar 740. Nah, 740 anak itu akan diberikan kesempatan yang pertama untuk memilih sekolah. Silahkan mau pilih sekolah yang mana. Itu diberikan kesempatan. Tapi ingat, daya tampungnya itu untuk PPDB di kota hanya sekitar 3.400. Dari 7.400 lulusan tadi yang diterima adalah hanya 3.400. Artinya kalau 10% dari 740 yang ikut bibit unggul yang diterima adalah hanya 340. Berarti yang bibit unggul itu belum tentu langsung diterima. Tergantung karena bersaing dari 740 yang akan diterima hanya 340. Itulah persaingannya. Jadi 1 lawan 1 kurang lebih lah. 1 lawan 1. Nah, itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh nilai ASPD-nya dan ditentukan oleh pilihan sekolahnya. Pilihannya di mana? Mungkin kalau semua milih di SMP 5, semua milih di SMP 8, maka di situ terjadi persaingan yang sangat ketat. Bisa jadi nilai ASPD-nya lebih rendah, tapi dia memilih di SMP yang lain, yang tidak terlalu banyak peminatnya, itu bisa jadi diterima. Jadi ini yang untuk seleksi bibit unggul. Bisa diikuti oleh penduduk dari Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul tentu saja. Nah, kalau kemudian bibit unggul ini tidak berhasil diterima atau belum berhasil diterima, masih bisa mengikuti jalur berikutnya, yaitu yang disebut dengan jalur prestasi. Ini jalur prestasi juga kurang lebih 10%, atau 10% itu ya kurang lebih 340 juga daya tampungnya. Ini saya bacakan ya, kurang lebih kalau misalkan di 10%-nya nih, 10%. Biasanya kalau ayah bunda itu tanyanya cuma SMP 5, 8, 1 gitu ya. Jadi saya bacakan SMP 5 dulu. SMP 5 itu nanti untuk bibit unggul 1, 2, 3, 4 itu akan menerima 32 anak saja. Jadi SMP 5 bibit unggulnya akan menerima 32 anak. 6, 7, SMP 8. Sekarang 8. SMP 8 itu bibit unggul menerimanya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 32 anak juga. Jadi SMP 5 ada 32, SMP 8 ada 32, SMP 1 ada 26. Itu yang akan diterima melalui bibit unggul. Jadi memang terbatas.
Nah, anak-anak yang diterima di bibit unggul itu tidak memperhatikan kakaknya, nggak diperhatikan kakaknya. Bisa jadi kakak kota, bisa jadi kakak Sleman, bisa jadi kakak manapun. Nah, termasuk yang di jalur prestasi luar kota 10% itu sama jumlahnya. Jadi SMP 1 26, kurang lebih yang di prestasi, yang di SMP 5 juga sekitar 32, di SMP 8 juga sekitar 32. Jadi artinya kalau putra Bapak Ibu sekolahnya di kakaknya Sleman, katakan sekolahnya di Ungaran gitu ya, berarti peluangnya ada 64 nih. 64 itu 32 melalui bibit unggul di SMP 5 misalkan, 32-nya lagi nanti melalui prestasi misalkan begitu. Tetapi kan hanya 64 itu di satu sekolah, di SMP 6 ya, di SMP 8 juga ada 64, di SMP 1 ada 26 kali 2, 52. Dan di SMP yang lainnya secara tersebar seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa dijelaskan oleh saya kalau Bapak Ibu misalkan kakaknya luar kota, tetapi anaknya sudah sekolah di kota. Maka peluangnya bisa mengikuti dua. Yang pertama, seleksi bibit unggul yang ditentukan oleh sekolah. Prestasinya diukur berdasarkan nilai rapot 5 semester. 5 semester pada mapel matematika bahasa Indonesia dan IPA. Jadi itu ya, nilainya sejak kelas 4 dihitung. Kemudian kalau kalau prestasi itu tidak memperhatikan ranking, semua bebas. Nanti dilihat saja nilai ASPD-nya seperti apa. Jadi itu. Terima kasih. Jeh, matur nuwun Pak Dedi. Demikian Ayah Bunda, Jeh, ini banyak pertanyaan yang terkait ini kakak, Jeh. Kakaknya luar, tapi sekolahnya di kota. Bisa jalur seperti yang Pak Dedi aturkan tadi, Jeh. Kemudian ini ada pertanyaan yang cukup bagus Pak Dedi. Tentang integritas, Jeh. Seperti tadi disampaikan Pak Dedi, IIUN di Yogyakarta tertinggi se-Indonesia, gitu, Jeh. Akan tetapi seperti Bapak Ibu Perso kemarin sempat ada tercemar istilahnya Bapak J, waktu SPD SMP. Nah ini ada pertanyaan yang sangat bagus. Apa jaminan dari dinas untuk integritas pelaksanaan ASPD sekolah dasar? Karena siswa datang ke sekolahan, nah diawasi oleh Bapak Ibu guru atau bagaimana menurut Bapak Dedi? Baik, terima kasih. Memang peristiwa kemarin itu mencoreng dunia pendidikan, meskipun tidak terjadi di kota Jogja, tetapi itu terjadi di daerah lain. Dan saya kira kalau saya menyebutkan juga bukan berarti tendensius, karena di berita juga sudah sangat jelas itu terjadi di Sleman, di salah satu SMP. Dan memang kepala sekolahnya juga sudah mengakui, gurunya juga mengakui bahwa soal itu diberikan untuk latihan anak-anak gitu ya, dan DIY dan pendidikan Sleman juga sudah mengambil sikap yang sangat tegas menghentikan kepala sekolah dan guru itu, jadi diberi sanksi, diberhentikan. Kemudian pelaksanaan ujiannya juga untuk sekolah itu diulang, jadi malah menjadi beban tersendiri bagi anak-anak dan orang tua tentu karena akan menjadi ulangan. Ini tentu sebuah pelajaran yang mudah-mudahan kemudian menjadi efek jera kepada guru yang lain, kepala sekolah yang lain yang punya itikat sebetulnya mungkin pengen menolong peserta didiknya tetapi justru menjerumuskan. Nah, selain peristiwa tadi yang mudah-mudahan menjadi sebuah peringatan, sebuah warning gitu ya, sebuah efek jera, kita juga untuk menjamin itu semua guru, semua pengawas, semua kepala sekolah, semua penyelenggara ujian menandatangani fakta integritas dengan bermaterai 10.000. Wajib itu. Artinya apa? Itulah kita menginginkan semua guru, semua kepala sekolah, semua penyelenggara ujian termasuk kami di Dinas Pendidikan itu punya integritas. Berjanji pada dirinya sendiri, berjanji kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang itu kemudian diwujudkan dalam bentuk fakta integritas yang ditandatangani bermaterai. Kalau sampai terjadi sesuatu yang mencoreng, mencurigakan dan tidak menjunjung kejujuran dan integritas, maka fakta integritas itu bisa dijadikan dasar hukum kepadanya untuk dijatuhi hukuman, gitu ya. Dan Bapak Ibu, ada metode yang kita punya untuk mengetahui kecurangan itu. Jadi kita itu punya rumusnya sudah, ada pola-pola, misalkan pola jawabannya sama, pola salahnya sama, itu sangat mudah untuk dideteksi. Termasuk yang kebocoran di Sleman itu ukurannya tidak hanya hari, tapi menit ya. Berapa menit kemudian sudah kita ketahui bahwa di sana terjadi kebocoran. Karena dari pola jawabannya kelihatan sekali.
Di mana di sekolah yang lain, sekolah SMP 5, SMP 8, SMP 4 Pakem yang favorit-favorit itu banyak anak yang nggak bisa mengerjakan soal matematikanya karena sulit sekali. Tapi ternyata di salah satu SMP itu kok malah bener kabeh, itu kan mencurigakan. Jadi langsung kita ketahui. Nah, termasuk jawaban anak-anak, meskipun ini tidak berbasis pada komputer, tetapi nanti akan ada namanya penelusuran terhadap pola-pola jawaban anak yang bisa kita ketahui. Tetapi untuk pencegahan itu tadi kita sudah membuat sebuah fakta integritas untuk yang dilakukan oleh semua guru, semua pengawas, semua kepala sekolah dan juga penyelenggara ujian ini untuk melakukan melaksanakan ujian dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dengan integritas yang dimiliki integritas yang paling tinggi. Saya kira itu. Terima kasih, Bu. Bapak. Jelas nih, Bapak Ibu ya. Dinas Pendidikan dan Olahraga Yogyakarta berintegritas sangat tinggi, menjaga semua hal sehingga ASPD SD ini bebas dari praktek-praktek kolusi atau apa Pak ya, praktek yang tidak benar seperti itu ya, supaya tidak terjadi. Jadi lebih baik saya kira gini, lebih baik orang tua monggo disiapkan putra-putrinya sebaik mungkin, didampingi belajarnya, tingkatkan rasa percaya diri anak-anak kita, jangan terlalu dibebani, tapi tingkatkan, dekati mereka, dekatkan, karena dengan kedekatan antara anak dengan orang tua itu akan membangun kepercayaan diri yang besar. Nah, hibur hati mereka, karena biasanya kalau justru ditekan, kamu harus begini, harus begitu, ini nanti berat bagi anak kita. Tetapi kalau kita pendekatannya adalah pendekatan kasih sayang, anaknya didampingi, diajak ngobrol, mungkin banyak hiburan selain belajar gitu ya. Ya mungkin di awal-awal latihannya keras lah. Kita bayangkan aja kalau atlet mau bertanding, kalau disuruh latihan keras terus juga kasihan. Tetapi kalau diberikan waktu istirahat, diberikan gizi yang cukup gitu ya, tapi latihannya terus rutin, bertahap, ini saya kira bagus. Monggo, Bapak Ibu, jadi kalau masalah penyelenggaraan, ini adalah tugas kami untuk menjaga, tetapi mengenai kesiapan anak-anak, selain tugas kami melalui sekolah, juga kesiapan Bapak Ibu orang tua untuk melakukan pendampingan kepada anak-anaknya. Saya kira itu, terima kasih. Kebetulan terkait dengan satu pertanyaan juga tadi, Bapak, ada yang menanyakan, ketika adik-adik ini selama setahun belajar secara online, kemudian nanti pelaksanaan ASPD dilaksanakan tatap muka. Nah, ini apakah secara psikologis tidak mengalami kesenjangan? Nah, ini kok sudah dijawab tadi dengan Pak Dedi, bahwasanya pendekatan kasih sayang kepada anak-anak Pak, dengan lemah lembut seperti itu, tidak terlalu ditekan. Ngaten. Kemudian kita pertanyaan berikutnya Bapak, terkait dengan nilai ASPD menikah tadi disampaikan merupakan salah satu perangkat Bapak. Apakah ada perangkat yang lain seperti tahun 2020 yang lalu menggunakan nilai indeks sekolah Bapak? Ini ada pertanyaan, apakah murni nilai ASPD atau menggunakan perangkat yang lain Baik, terima kasih Bu Kristanti. Jadi sebetulnya ini saya jawab belum saatnya. Karena apa? Karena peraturan PPDB-nya sedang dievaluasi oleh gubernur. Tetapi meskipun demikian, ini saya mengatakan artinya dari pandangan kami dengan kepala-kepala dinas DIY itu memang menginginkan tidak ada lagi indeks sekolah. Jadi tidak ada indeks sekolah. Kalau indeks sekolah itu seolah-olah membenarkan pandangan orang tua bahwa dosa kakak kelasnya ditanggung oleh adik kelasnya, gitu kan? Yang elek itu kan kakak kelasnya itu aku kan. Kok saya kira aku melu nanggung dosanya dengan cara diindeks kan begitu. Itu sebagian besar orang tua mengeluh demikian. Sehingga nanti ini ke depan dari kita, kesepakatan kita, insya Allah tidak akan menggunakan indeks sekolah seperti tahun lalu. Tidak akan menggunakan indeks sekolah seperti tahun lalu, sehingga harapannya nanti nilai ASPD ini sebagai satu-satunya pertimbangan. Terutama untuk jalur prestasi ya, untuk jalur prestasi maupun untuk zonasi mutu.
Kalau untuk jalur yang lain kan misalkan yang zonasi wilayah di tempat kita bahkan tidak menggunakan nilai, tetapi menggunakan jarak saja dari rumah ke sekolah. Jadi nilai untuk zonasi wilayah itu nilainya ditiadakan tetapi diganti nilainya dengan nilai jarak dari rumah ke sekolah. Itu yang zonasi wilayah. Tapi kalau zonasi mutu, kemudian jalur prestasi, kemudian yang KMS itu rencanakan kita untuk menggunakan ASPD sebagai salah indikator dalam penerimaan mutu. Jadi tidak menggunakan indeks sekolah lagi. Saya kira itu Tanti. JNJ. Nah, ini ya Bapak Ibu ya Bunda ya. Ini salah satu bocoran nanti Pak, karena memang juknisnya belum keluar, akan tetapi bocorannya adalah menggunakan nilai ASPD, tidak menggunakan indeks sekolah lagi, karena memang indeks sekolah itu terbentuk dari histori katanya Pak, terbentuk dari masa lalu istilahnya ya. Kita tidak melihat masa lalu lagi, kita melihat ke depan dan melihat hasil siswa murni seperti itu ya Pak ya. Kemudian menikah ada kaitannya J Bapak tadi mengenai ASPD, tadi disampaikan ASPD menikah sifatnya adalah tidak memaksa seperti itu. Ini ada salah satu Bunda yang menanyakan, kalau memang saya tidak ingin mengikuti ASPD, prosedurnya seperti apa? G. Jadi kalau anak itu tidak ingin mengikuti ASPD, cukup orang tua berkirim surat ke sekolahnya masing-masing, mohon izin menyampaikan bahwa anak kami nama ini tidak akan mengikuti ASPD. Cukup seperti itu saja, tapi ditandatangani secara tertulis dan ditandatangani oleh orang tua. Syukur menggunakan materai, gitu ya. Mengapa itu penting dilakukan? Sebab orang tua bahkan ada yang pilihannya sejak awal tidak di SMP negeri, gitu ya. Kalau dari misalkan sejak awal dia inginnya sekolah katakan di IT Abu Bakar atau di SD Muhammadiyah 1 atau 2 atau 3 misalkan, atau mungkin di SMP Bokri atau di mana. Nah, untuk sekolah swasta ini kan masuknya tidak menggunakan ASPD, sehingga bagi orang tua dan anak-anak yang tidak ingin masuk di SMP negeri, ya tidak perlu mengikuti ASPD, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, itu berkirim surat saja, tetapi nanti anak itu berarti tidak memiliki kesempatan mengikuti seleksi di SMP negeri. Kalau yang SMP berarti tidak memiliki kesempatan mengikuti seleksi di SMA atau SMK negeri. Tetapi kan tidak apa-apa, karena pilihan. Orang tua banyak kok yang memilih tetap sekolahnya di sekolah swasta. Nah, untuk sekolah swasta tidak menggunakan parameter nilai ASPD. Jadi cukup berkirim surat ke sekolah Bu Tanti. Betul betul. Jadi memang tidak ada paksaan sifatnya mengikuti ASPD Meniko. Apabila memang sudah diterima di SMP yang tidak memerlukan nilai ASPD, silahnya jadi tidak perlu ikut, tidak mengapa. Tetapi memang ada prosedur menulis surat kepada dinas agar diketahui bahwasanya memang siswa tersebut tidak mengikuti ASPD seperti itu. Terus kemudian Bapak ini yang banyak pertanyaan juga yang memang lebih terkait PPDB namanya. Apakah presentasi masing-masing jalur apakah masih sama dengan 2020 atau ada perbedaan Bapak? Baik, jadi untuk prosentase jalur di Kota Jogja sepertinya tidak terlalu banyak perubahan. Jadi tahun yang lalu masih kita acu, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi tidak terlalu banyak perubahannya. Jadi masih menggunakan zonasi mutu, zonasi wilayah gitu ya, zonasi kemudian jalur prestasi. Yang tadi Bu Tanti sampaikan di bagian awal ya tidak terlalu meleset lah. Kurang lebih seperti itu. Oh, Nje. Masih kira-kira kurang lebih sama nggak Nje, Pak? Ya, kira-kira sama, hanya tadi itu jadi nilai rapotnya yang dulu nilai rapot dan indeks sekolah kita ganti menggunakan nilai ASPD, itu kurang lebih seperti itu. Oh, Nje. Berarti masih sama kurang lebih presentasinya, Nje. Untuk ayah bunda yang bergabung di grup webinar, sedikit sudah kami sampaikan kemarin
presentasi ya masing-masing jalur. Tadi juga di awal webinar saya sudah sampaikan, J, untuk masing-masing presentasinya. Nanti bisa kami ulang lagi ya, atau Bapak Ibu bisa cari tahu di web untuk masing-masing presentasinya. Kemudian kami masih ada waktu, J. Bapak Dedi masih bisa, J, untuk pertanyaan berikutnya? J, monggo, Bu. J, ini ada pertanyaan yang cukup bagus mengenai kemaslahatan guru nih kok Pak. Bahwasanya Bapak Ibu guru istilahnya boleh mempunyai jatah ngaten J. Apakah guru ini termasuk juga dosen? Menawi ada yang di UGM atau di UII ngaten, apakah ini bisa termasuk dalam jalur kemaslahatan guru? Oke, jadi jalur kemaslahatan guru itu sesuai dengan PP 74 yang mengatur mengenai guru, itu hanya diberikan kepada guru yang mengajar di sekolah tersebut. Bahkan tidak bisa diberikan kepada guru yang di luar sekolah itu. Jadi misalkan ada guru mengajar di SMP 5, maka yang dia hanya bisa membawa anaknya untuk sekolah di SMP 5, tidak bisa di SMP yang lain. Kalau gurunya ngajar di SMP 13, ya dia hanya bisa menggunakan haknya itu di SMP 13, tidak bisa untuk anaknya di sekolah yang lain. Jadi kalau misalkan ada pendidik di luar yang tidak bertugas di satuan pendidikan yang bersangkutan, tentu ini tidak bisa diberikan hak itu. Apa misalkan katakan saya ngajarnya di SMA, apakah saya bisa anak saya menggunakan hak untuk belajar di SMP? Tidak bisa. Jadi antar jenjang tidak bisa, bahkan beda sekolah pun tidak bisa. Jadi hak guru itu diberikan kepada guru yang mengajar di sekolah itu saja, tidak di sekolah yang lain. Begitu juga yang SMA, kalau SMA-nya ngajar di SMA 11, ya anaknya hanya bisa di SMA 11, tidak bisa di SMA yang lain. Kalau dia menggunakan jalur mutasi orang tua. Tetapi kalau menggunakan jalur yang lain, jalur prestasi, jalur zonasi mutu, tentu bebas dimanapun silahkan. Tapi kalau menggunakan mutasi orang tua atau kemaslahatan guru ini, ya hanya berlaku untuk guru yang mengajar di sekolah yang bersangkutan, tidak bisa di sekolah yang lain. Saya kira itu berarti. Oh, dan J, ini saya juga baru paham, J, Ayah Bunda, J. Ternyata saya juga sempat berpikir tadi bahwasanya kalau guru itu ya semua guru nanti, J. Akan tetapi mungkin memang itu akan menyulitkan mungkin bagi dinas ya kalau semua guru, terus nanti semua ngaku guru nanti, Pak. Jadi memang kalau guru ini ternyata guru yang mengajar di SMP Kota Yogyakarta nanti, Pak. Bukan hanya ngajar di kota Jogja, tapi ngajar di sekolah yang bersangkutan saja. Jadi misalkan saya ngajar di SMP 13, ya saya berhak hanya di SMP 13 saja, tidak di SMP yang lain. Oh, paham Pak. Jadi di mana orang tua tersebut, orang tua murid tersebut merupakan seorang guru di SMP yang bersangkutan, kan, J? Nggih, di SMP yang bersangkutan. Artinya kalau Bapak Ibu guru mengajar di SMP 16, SMP Negeri 16, kemudian ingin putranya didaftarkan ke SMP 5 itu tidak bisa, ya Pak? Tidak bisa, kalau menggunakan mutasi guru tidak bisa. Tapi menggunakan yang lain, menggunakan zonasi mutu atau zonasi prestasi mungkin. Oh, ya. Sudah cukup paham, J. Kemudian masih ada pertanyaan lagi, J, Bapak Meniko. Pertanyaannya cukup cukup kritis gitu, J. Bahwasanya memang di masa pandemi seperti ini apapun bisa terjadi, J, Pak, terkait dengan pandemi COVID ini. Ini ada sebuah pertanyaan, apabila tidak kondusif dan ASPD ditiadakan demi mencegah penyebaran lebih lanjut virus, apakah dinas sudah memikirkan rumusan perhitungan untuk PPDB? Istilahnya plan B, katanya Pak. Ada plan A, plan B. Apakah sudah dipikirkan sampai ke sana, kata Pak, pertanyaannya? Oke. Kalau misalkan ASPD ini tidak bisa terlaksana dan kemudian diberhentikan tiba-tiba di tengah jalan, ya formulasinya kita akan mengacu kepada Permendikbud gitu ya. Permendikbud itu artinya di sana kan diberi ruang kita menggunakan nilai rapot. Ya berarti kita akan menggunakan pedoman yang sebelumnya. Kemungkinan itu menggunakan rapot dan indeks sekolah kembali gitu.
Oh, J. Berarti kondisinya akan seperti tahun lalu atau J, Pak? Tahun lalu, itu pilihan terbaik dibanding misalkan kita kembali ke tahun 2017, 2018 itu kita pernah seluruhnya menggunakan parameter jarak. Karena tidak ada UN, tidak ada SPD, tidak ada rapot, waktu itu yang dipakai adalah jarak sepenuhnya. Nah, ketika kami menggunakan jarak sebagai salah satu-satunya ukuran untuk diterima di sekolah, itu dinas pendidikan kami kantornya digembok oleh orang tua. Dan kami diunek-unek ke sekolah ki pinter-pinteran, orang cedak-cedakan, nek cedak-cedakan kok maku tak pindah ke. Nah, ya rumahnya jauh, kapan bisa diterima di sekolah? Karena saya sudah terlahir jauh dari sekolah, kan begitu alasannya. Jadi itu kalau kita kembali ke jarak sepenuhnya, saya kira sangat berat bagi kita. Tetapi kalau misalkan pahit ASPD ini seperti yang tadi ditanyakan oleh salah satu orang tua, karena kondisinya tidak memungkinkan kemudian tidak ada ASPD, ya berarti yang paling mendekati adalah kembali ke standar yang tahun kemarin kita lakukan, yaitu menggunakan nilai rapot. Nilai rapot ini kan sampai hari ini sudah ada, kita punya datanya. Itu ya, meskipun ya banyak itu tadi informasi dan masukan dari masyarakat juga, Pak, kan tidak standar. Nilai rapot itu tidak standar. Ya kami akui memang betul nilai rapot itu tidak standar. Tetapi apakah kami harus menyalahkan SD yang kecil misalkan memberi nilai tinggi? Ya tidak juga, karena setiap anak itu berhak mendapat nilai sesuai dengan yang ada berlaku di sekolahnya masing-masing. Sekarang kita umpamakan begini, Bu Tanti. Kalau sepak bola di Indonesia, klubnya menang, pertandingan menang. Kalau menang itu tetap nilainya 3. Kalau seri itu 1, kalau kalah 0. Berlaku juga di Inggris, di klub Liga Inggris kalau menang 3, kalau seri 2, kalau seri 1, kalau kalah 0. Nah, kalau kita buat peringkat Liga di Indonesia pertandingan sepak bola, maka bisa kelihatan peringkat satunya mungkin nanti ketika juara liga itu nilainya total 90. Tapi di Inggris juga sama, gitu, bahkan lebih rendah. Manchester City itu kelihatannya nanti juara itu skornya paling tinggi ya sekitar 80. Tapi pertanyaannya, apakah nilai yang dimiliki oleh klub Indonesia sama dengan nilai yang dimiliki oleh klub Inggris Manchester City? Itu kan sangat sulit untuk dibandingkan. Tetapi bahwa di Indonesia nilainya setiap kemenangan 3 itu ya jangan disalahkan, memang harus begitu. Tetapi karena standarnya memang berbeda, ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin kalau juara Indonesia tanding dengan Man City bisa dibobol 10-0 mungkin. Kan gitu. Nah, ini artinya apa? Artinya memang tidak ada standar yang baku. Nah, kalau mau standar, apa standarnya? Ya Piala Dunia atau Liga Champion gitu kan. Itu standarnya untuk menstandarkan klub-klub. Ketika pertandingan Piala Dunia, Indonesia masuk enggak? Oh, jauh sekali enggak masuk. Di Asia aja udah berat. Yang menang kan ya bangsanya Inggris, Prancis, Brasil, Argentina, kan gitu. Ini kalau bicara sepak bola. Nah, sama kalau kita misalkan analogikan ujian sekolah itu, ya tiap sekolah nggak standar, sekolahnya masing-masing, nggak apa-apa. Kalau misalkan SDA nilainya 100, SDB juga 100, SDC 100, ya nggak apa-apa, itu berlaku di sekolah masing-masing. Tapi kalau misalkan mau dipersandingkan satu sama lain, gimana? Ya harus ada ukuran. Memang yang kita gunakan ASPD ini, itulah yang terstandar. Kalau dulu kan liga nasionalnya namanya UN. Sehingga itu ketahuan nanti bahwa oh ternyata standar sekolahnya itu 100, tapi setelah dibandingkan dengan standar nasional kok jauh ya, ternyata hanya 4 misalkan. Ya enggak apa-apa juga, itu artinya memang sesuatu yang berbeda. Nah, oleh sebab itu gagasan ASPD ini kan itu tadi, ketika kita ada nilai rapot yang kita sadari itu beragam standarnya, maka kita mencari standar. Nah, tapi kalau ASPD-nya tidak terlaksana, ya gimana lagi? Yang kita punya rapot, yang kita gunakan rapot. Tetapi tentu memperhatikan indeks lagi, berarti indeks lagi. Indeksnya tadi berdasar pertimbangan berapa kali negara itu juara dunia, berapa kali negara itu juara Liga Champion, itu kan akhirnya menjadi pertimbangan. Meskipun nanti negara yang lain protes, mesti lawan aku kan belum tahu, kan? Belum pernah, tapi gimana lagi, itu sebuah ukuran-ukuran yang layak untuk diterima secara logis, secara logika. Meskipun kenyataannya belum tentu, gitu kan? Tapi logikanya seperti itu. Nah, ini memang kita berharap ASPD ini berjalan mulus, lancar,
Sehingga kita menyiapkan betul prosedur kesehatannya secara ketat sejak awal. Dari sekarang kita siapkan. Kita itu tahun 2020 kemarin sudah meluncurkan namanya Bosda, Bu Christine. Bosda untuk sekolah, jadi Bosda khusus. Sekolah kita berikan anggaran untuk penyediaan sarana kesehatan. Jadi setiap sekolah itu wajib punya wastafel dengan rasio 1 ruang 1 wastafel. Jadi bukan hanya ruang kelas, kalau ruang kelasnya ada 6, ruang gurunya ada 2, ruang kepala sekolah 1, musolanya 1, kemudian lab komputer 1, ya berarti ruang wastafelnya harus sejumlah ruang itu punya wastafel. Itu yang kita lakukan. Kemudian juga kita sediakan hand sanitizer, kemudian alat penyemprotnya itu kita berikan semua ke sekolah untuk apa namanya dibelikan, untuk disiapkan, termasuk masker, termasuk termogan. Sehingga ini mudah-mudahan apa namanya menunjang kelancaran kita di ASPD. Ya memang kalau lihat trennya dengan apa namanya PPKM mikro kita di Jogja ini lumayan melandai gitu ya. Tapi memang kalau dengar di India, India itu kan sekarang semakin meningkat gitu ya. Kemudian juga di negara-negara lain katanya sudah masuk gelombang yang ketiga. Ya ini tentu menjadi kekhawatiran kita bersama. Oleh sebab itu mari kita kerjasama, kami dinas, kemudian juga Bapak Ibu orang tua, mari kita jaga sama-sama. Jaga jarak, jadi 5M itu jangan pernah kita lengah gitu ya. Tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan dan menghindari untuk bepergian. Saya ini sudah tidak mudik 2 lebaran ini karena larangan. Kalau sekali lagi tidak mudik, saya akan bisa menjadi Bang Toyib. Jadi 3 lebaran nggak pulang-pulang. Ya tapi bagaimana lagi demi ini ya, demi protokol kesehatan saya patuh, saya ini ASN, kalau negara melarang tidak pulang ya saya tidak pulang meskipun sebetulnya sangat kangen dan rindu kepada orang tua. Nah ini Bapak Ibu, mari kita jaga bersama-sama, kita sukseskan, berharap jangan sampai plan B ini terjadi, tapi yang plan A ini mari kita sukseskan. Dari sekarang dijaga anak-anaknya, dijaga diri kita untuk apa namanya tidak apa namanya berkerumun gitu ya, menjaga apa namanya keinginan kita untuk ditunda dulu sementara dengan kesabaran, dengan apa ya, dengan penuh keikhlasan, dengan harapan nanti bisa mendukung anak-anak kita mencapai pendidikan yang baik. Karena saya kira Bapak Ibu semua juga setuju kalau masuk sekolah itu dasarnya adalah pinter-pinteran, bukan dekat-dekatan gitu ya. Dasarnya adalah kemampuan individu dari anak kita yang punya kemampuan. Bukan karena misalkan karena anaknya rumahnya paling dekat, tentu tidak akan memuaskan orang tua. Anakku ketompo neng SMA telu. Gopo, mergo omahku cerak. Nah, itu kan tidak membanggakan. Tapi kalau saya diterima di mana? Di kedokteran UGM. Lah kok diterima? Iya, karena dia berhasil mengerjakan semua tes kemampuan yang diberikan kepadanya. Itu kan membanggakan. Dibanding misalkan aku ketompo ning UGM, mergo apa? Mergo omahku cerak kampus, itu kan membanggakan. Dan tidak menggambarkan pendidikan. Yang namanya pendidikan itu menurut saya adalah dari dulu memang pinter-pinteran nggih, sapa sing pinter. Nah, kita itu dulu sebetulnya ukurannya adalah hanya pinter-pinteran. Siapa yang pinter silakan masuk. Dan itu sudah diterima oleh semua orang tua. Sudah diterima. Tapi ya tidak apa-apa karena memang sekarang regulasinya begitu. Sebetulnya dengan regulasi apa namanya dekat-dekatan itu tidak ada masalah kalau di Gunung Kidul. Itu tidak ada masalah. Gunung Kidul sampai hari ini menggunakan jarak. Karena yang lulus dengan yang nanti masuk di SMP itu jumlahnya kursinya lebih banyak SMP-nya. Gitu. Jadi ngapain pakai tes wong yang daftar aja sedikit. Tetapi kalau di kota kan tidak, yang lulusnya 7.400, daya tampung SMP negerinya hanya 3.400. Sehingga ada 4.000 yang harus tidak diterima. Yang tidak diterima ini kan kemudian kita harapkan di sekolah swasta. Nah sekolah swasta ini sebetulnya kalau negeri dan swasta di jumlah daya tampungnya ada 9.000 kursi. 8.600 lah, 8.600 kursi. Tetapi masyarakat di kota berkeinginan masuknya di sekolah negeri. Nah, sekolah swasta ini sebetulnya juga sudah kita beri bosda, sudah sama bosdanya bosda sama dengan di sekolah negeri. Tapi memang barangkali masih ada SPP karena di sekolah negeri kan gurunya PNS kebanyakan, sementara di swasta kan gurunya
bukan PNS, sehingga mungkin masih membutuhkan ada partisipasi orang tua untuk pembiayaan. Itu mungkin salah satu pertimbangan mengapa orang tua di Jogja, di kota Jogja lebih menginginkan masuk di sekolah negeri. Di samping memang harus kita akui prestasi di sekolah negeri, beberapa sekolah memang mencatatkan prestasi yang luar biasa, yang hebat, yang mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Nah, sekarang kita sudah mulai mendorong sekolah-sekolah swasta juga untuk bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional, dan beberapa saya kira sekolah swasta sudah mulai menunjukkan giginya, mulai menunjukkan karirnya, mulai menunjukkan prestasinya yang sudah mulai bisa bersaing. Nah, inilah barangkali nanti sebagian orang tua kita di SD yang sudah memilih sekolah swasta favorit ini tidak lagi memerlukan ASPD. Udah, ketika ASPD mending neng omah wae. Gitu ya. Berkirim surat ke sekolah ditandatangani bahwa tidak akan mengikuti ASPD, dan itu artinya tidak akan menuntut di lain waktu mengikuti ASPD, karena ASPD ini kan waktunya sudah ditentukan. Saya kira itu Bu Tanti dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi, Bapak. Monggo. Nanti kami jam 12 apa-apa, siap. Nak marah siap. Injil Bapak, ini kan sebenarnya pertanyaan itu banyak sekali, tapi memang saya pilih yang ini terkait dengan tadi Bapak, masalah zona wilayah, jarak, menggunakan jarak menikah, kemudian kan terkait dengan kakak, untuk kakak ini Bapak, ini ada yang bertanya bahwasanya kakaknya itu sudah lebih dari 1 tahun sebenarnya di Jogja, bahkan sudah sejak tahun 1900 sekian ya Tanjih. Akan tetapi kan ada perubahan kakak karena ada tambah cucu atau ada tambah putra lagi, otomatis kakaknya berubah dan penerbitannya kurang dari 1 tahun Bapak. Nah, ini kok yang seperti ini bagaimana kebijakan dari dinas? Baik, jadi ini Bapak Ibu berkaitan dengan kakak ini salah satu persoalan yang biasanya bikin apa ya, tanda petik ya, rodorwet gitu, rodorwet tanda petik. Jadi Bapak Ibu, kakak yang dimaksud itu adalah bukan kakak yang tercetak di kakaknya, tetapi kakak yang kami maksud adalah ada di dalam database sistem pendataan yang sudah dibuat oleh Dinduk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kami mendapatkan informasi dari Dinduk Capil yang namanya kakak itu sifatnya dinamis. Dinamis itu kalau sekarang butuh ngeprint sekarang, maka di kakak Bapak Ibu seolah-olah kakaknya baru terbit hari ini. Kalau Bapak Ibu ngeprintnya besok di bulan Juni, itu seolah-olah kakaknya baru terbit di bulan Juni. Tetapi tanggal itu tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah tanggal yang tercantum di database-nya Dukcapil. Nah, sehingga nanti kami tidak akan melihat print-printan, tetapi kami menggunakan database dari Dukcapil yang cut-off-nya adalah 1 Juli 2020. Artinya kalau orang tua sudah tercatat di kota Jogja sejak zaman dulu 1999, kemudian terjadi perubahan data di 2017 dan baru di print di 2021, maka seolah-olah kan belum 1 tahun di kakaknya itu. Nah, yang kami pakai adalah database-nya yang menyatakan bahwa dia sudah di Yogyakarta sejak tahun 1999, karena itu ada di database. Jadi itu yang dipakai, bukan data print out kapan kakak itu dicetak, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ketentuan kakak kota itu sebagaimana Permendikbud tercatat 1 tahun sebagai penduduk kota, terhitung artinya cut off-nya kalau yang di kota Jogja itu adalah 1 Juli 2020. Karena PPDB-nya dilaksanakan di bulan Juli 2021, berarti 1 tahunnya adalah paling lambat 1 Juli tahun 2020. Artinya yang sudah masuk ke kota sejak Juni, Mei, April di 2020 ya itu masuk, jelas masuk. Tapi kalau masuknya di tanggal 5 Juli, 6 Juli, 7 Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020 ya itu berarti kurang dari 1 tahun.
Jadi yang dianggap 1 tahun itu paling lambat pada tanggal 1 Juli 2020 ditarik ke belakang, itu 1 tahun lebih berarti. Nah, data itu kami peroleh nanti dari Dukcapil berupa soft copy dipotong, kemudian soft copy itu dimasukkan ke dalam sistem PPDB. Nah, ketika Bapak Ibu ngetik nama siapa, nama Joko Widodo, itu kan misalkan kemudian alamat mana, RW 0406 Karangkajen, nah itu langsung keluar dengan sendirinya alamatnya. Jadi itu Ibu yang bisa kami jelaskan. Begitu ya Ayah Bunda, Bapak Ibu, jadi pertanyaan kakak ini memang cukup reno-reno gitu, macam-macam gitu ya, ada yang waktunya, ada perubahan, dan sudah dijawab oleh Bapak Sekretaris bahwasanya mengambilnya dari Dukcapil, sehingga ada perubahan nama, perubahan tanggal lain, dan sebagainya. Yang dicatat adalah data murni dari Dukcapil per tanggal 1 Juli 2020, katanya Pak? Ya, 1 Juli. 2 Juli pun nggak boleh ya Pak? Ya. Diskon gitu, tanggal 2 Juli gitu nggak bisa ya? Nggak bisa, sudah lewat sehari Bang. Jadi fix tanggal 1 Juli ya, Ayah Bunda, Bapak Ibu. Jadi kalau mau 1 Juli, minta diskon nggak bisa, tanggal 2 Juli pun tidak bisa ya Pak, minta diskon nggak bisa. Kalau proses mutasinya tanggal 2 nggak bisa. Ya. Begitu ya Ayah Bunda, soalnya terkait pertanyaan kakak ini cukup banyak. Kemudian satu lagi ya Bapak. Satu lagi pertanyaannya adalah menikah. Sebentar, saking banyak pertanyaan ini saya sampai presentasi sudah tadi sudah. Kalau untuk pilihan sekolah menikah sama aja Pak, 3 sekolah nih, 3 SMP aja. Ya, masih sama 3 sekolah. Masih 3 sekolah aja. Oke, mungkin itu dulu Bapak. Sepertinya beberapa pertanyaan sudah terwakilkan karena memang banyak sekali yang bertanya. Jadi memang kami rangkumkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mewakili, antara lain mereka tentang kakak sampun kemudian tentang integritas pencegahan pandemi menika tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dedi, bahwa saya dinas sangat amat menyupport untuk pencegahan menikah, sehingga mungkin tergantung Ayah Bunda menikah yang menjaga di rumah kondisinya bagaimana, karena memang pelaksanaan SPD menikah setelah hari raya jadi mungkin membatasi kunjungan tamu dari luar kota, diantaranya atau mungkin Bapak Dedi jadi kami pikir cukup Ayah Bunda. Nanti ketika juknisnya sudah keluar, Ayah Bunda monggo proaktif untuk membaca dan mungkin bisa kalau memang masih menyimpan nomor kami, insya Allah kami bisa membantu untuk menjawabkan seperti itu Nah, oke. Untuk sesi tanya jawab kami akhiri menikah jam 11.45. Sekali lagi kami berterima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah disediakan oleh Bapak Dedi Budiono, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Yogyakarta, telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk bisa memberikan pencerahan ya Pak untuk Ayah Bunda yang penuh semangat pada hari ini, untuk kelak nantinya akan mendaftarkan putra-putrinya di SMP. Kemudian ini waktu untuk pengumuman 10 nilai terbaik tryout dan door prize Ayah Bunda. Untuk nilai 10 terbaiknya ini karena kemarin pesertanya cukup membludak, sehingga kami memang masih memberikan waktu sampai jam 2 nanti. Monggo Ayah Bunda yang masih di grup jangan live dulu, akan kami umumkan di grup karena memang ada bisa login sampai dengan jam 12 dan waktu pengerjaan 120 menit sampai jam 14 maksimal Kemudian untuk door prize-nya apakah Mbak admin sudah menyiapkan? Ada 10 nama ya.
Nah, ini ada 5 nama terlebih dahulu, akan kami sebutkan, nanti akan kami share juga di grup ya. Untuk hadiahnya juga nanti monggo bisa diambil di Bimbel SSCI Mbak Admin ya, di Jalan Senario 14. Ada Pak Hardianto Budi, ada Dwiatmojo Bahagio, ada Ibu Retno Pangestuti, ada Pak Bambang Triyono, ada Putra Iskandar, ada Pak Klik Purwanto. Monggo nanti akan kita share juga di grup ya. Nah, ini ada titipan saya dari tim marketing ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda. Tadi ada banyak pertanyaan terkait bagaimana ASPD karena sudah sekian lama online. Nah, kami kebetulan dari Bimbel SSC Intersolusi ini mempunyai kelas dengan program khusus materi-materi ASPD ya. Nanti untuk harga, kemudian untuk kelasnya dan lain sebagainya, monggo bisa ditanyakan ke admin. Kebetulan kelasnya dilaksanakan secara offline, sehingga ketemu dengan teman-teman, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan secara psikologis ya, karena kan anak-anak takutnya deg-degan, tadinya di rumah belajar sendiri kok tiba-tiba ujian ke sekolahan diawasi, mungkin gurunya ada yang kumisan gitu ya, ada yang sangar gitu, adanya anak-anak takutnya psikologisnya agak sedikit terganggu. Nah, monggo nanti kami ada kelas program khusus materi ASPD yang bisa dimulai besok hari Senin hingga ASPD nanti berlangsung H-1, kemudian nanti batasan jumlah siswa juga per kelasnya, kemudian kebetulan kami juga menggunakan sinar UVC untuk membersihkan kelasnya, jadi kami memang sangat berkomitmen untuk pencegahan pandemi COVID, dan kebetulan seluruh staf dan kantor kami juga sudah melaksanakan vaksin. Seperti itu ya Bunda ya. Nanti monggo ditanyakan ke admin, ini titipan dari marketing. Nah, ini ada official partner kami juga, SSC Intersolusi bekerja sama dengan Lucky Bakery, Cake Unik Viral Jogja, dan Karita Gaya Muslim Muda, dan ada Bin Garden Coffee Fitri di Jalan Ring Road ya. Nah, mungkin sedemikian waktu yang kita bisa haturkan ke Ayah Bunda pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah Bapak Dedi sampaikan ini tadi sangat amat bermanfaat untuk Ayah Bunda semuanya ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan kalau adik-adik bisa melaksanakan SPD dengan kondisi sehat, maksimal, dimudahkan, dilancarkan semua hal. Seperti itu mungkin Bapak Ibu, Ayah Bunda, kami undur diri dulu. Monggo apabila ada hal yang disampaikan bisa dilanjutkan di grup. Untuk webinar siang hari ini kami akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.